Kita buka pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pertemuan kita yang lalu, pelajaran kita adalah sumber keselamatan itu adalah lidah. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir tentang keselamatan, kata beliau, tahan lidahmu, amsik alaika lisanaka. Maka sore hari ini kembali kita lanjutkan dengan hadis berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza asbaha banu Adam, apabila asbaha telah berada di waktu pagi, asbaha ibnu Adam, anak cucu Adam, yaitu kita manusia, fa innal a'dha'a kullaha, wa inna, maka sesungguhnya, al-a'dha, anggota-anggota badan, kullaha, semuanya, tufakkirul lisan, memberi peringatan kepada lisan, atau bisa juga menyalahkan lisan. Taqulu, dia berkata, yaitu lisan berkata, ittaqillaha fina, takutlah kepada Allah, fina, mengenai kami, fa innama nahnu bika, fa innama, karena bahwasanya kami bergantung kepadamu, fa in istaqamta, fa maka in, jika engkau lurus, istaqamta, istaqamna, lurus kami, wa in wajajta, dan apabila engkau bengkok, ya wajadna, bengkok pula kami. Kita ulang terjemahannya. Apabila asbaha, telah berada di waktu pagi anak Adam, fa innal a'dha, maka sesungguhnya seluruh anggota, a'dha, seluruh anggota badan, kullaha, semuanya, memperingatkan. Kita ambil dulu kata pertama, memperingatkan, tufakkir, itu memperingatkan lisan, tufakkirul lisan, atau mengingatkan kepada lisan. Taqulu, anggota-anggota badan itu, taqul, berkata, ittaqillaha fina, takutlah engkau kepada Allah, fina, dalam menjaga, memelihara keselamatan kami, fina.
Fa innama nahnu bika. Fa innama karena sesungguhnya kami bika tergantung kepadamu. Fa in istaqamta, maka jika istaqamta engkau lurus hai lidah, istaqamna kami lurus pula. Wa in wajadta, dan jika engkau hai lidah bengkok, ya wajadna bengkok pula kami, tidak lurus pula kami. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mari simakkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara semua anggota-anggota tubuh kita, di mana anggota tubuh atau badan atau jasad ini namanya a'dha, anggota-anggota tubuh. Semua anggota-anggota tubuh kecuali lisan memperingatkan kepada lisan, sekaligus juga memposisikan lisan itu sebagai tertuduh, sebagai yang bersalah, sehingga lisan dikasih peringatan. Ya. Seluruh anggota tubuh kita yang disebut dengan a'dha, ya, seluruh anggota tubuh kita namanya a'dha, kecuali lisan, semuanya memberi peringatan atau mengingatkan kepada lisan setiap pagi, asbaha, apabila telah masuk waktu pagi atau telah berada anak Adam ini di waktu pagi, asbaha bnu Adam, semua anggota tubuh kita sama-sama memperingatkan kepada lisan dan memposisikan, menempatkan lisan itu sebagai tertuduh, sehingga disalahkan. Karena gara-gara lisan anggota tubuh ini semuanya kena. Maka pagi-pagi diperingatkan kepada lisan sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, sebelum berkarya, sebelum mengapa-ngapa, diperingatkan oleh anggota tubuh kepada lisan, "Hai lisan, ittaqillah." Apa ittaqillah? Takutlah, bisa juga. Peliharalah, bisa juga. Waspadalah, bisa juga. Hati-hatilah, juga bisa. Namanya ittaqi. Waqa. Peliharalah, jagalah, waspadalah, takutlah. Engkau hai lisan, setentang keselamatan kami ini, kata anggota tubuh. Jadi maknanya, hai lisan, takutlah kepada Allah dalam memelihara keselamatan kami, kata anggota tubuh. Fa innama, karena sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu. Selamat tak selamatnya kami, benar tak benarnya kami, lurus tak lurusnya kami, bergantung kepadamu. Karena lisan itu juru bicara anggota tubuh. Ya, lisan juru bicara tubuh kita. Lisanlah yang mengemukakan, menjelaskan, menerangkan, menyebutkan apa yang dimaui oleh tubuh kita. Dan tubuh kita ini yang menjadi rajanya hati. Penguasa tubuh kita, raja tubuh kita adalah hati. Juru bicaranya, lisanlah yang mengungkapkan, menyebutkan, mengatakan, menjelaskan, menguraikan apa yang ada di kita. Lisan juru bicaranya. Kalau lisan bicara tidak benar, maka semua anggota badan kita bisa terjerumus, bisa mengalami kecelakaan gara-gara lisan. Contoh,
lisan memfitnah orang, atau lisan mengatakan kata-kata yang menyebabkan orang lain celaka, maka balasannya bukan hanya kepada lisan, kepada anggota tubuh kita semua. Cobalah antum yang suka ini caci maki kawan kita, tuduh dia, olok-olok dia, habis batas kesabarannya. Kita, anggota tubuh kita, bukan lisan kita yang dipukulnya, yang ditendangnya, yang dilemparnya, anggota badan kita dilempar semua. Gara-gara lisan. Jadi kata anggota badan, fa inna ma bika. Sesungguhnya kami ini bika, bergantung denganmu, tergantung denganmu. Hai lisan, hai lidah. Nah, itulah makna tufakir. Tufakir adalah memperingatkan. Juga menyatakan dan memposisikan lisan itu sebagai tertuduh, sekaligus menyalahkan. Tetapi mau tidak mau, anggota tubuh kita tunduk kepada lisan, karena bergantung kepada lisan. Sehingga dikatakan, jika engkau itu lisan lurus, istaqamta. Jika engkau lurus, hai lisan, istaqamna, kami juga lurus. Kamu benar, kamu berkata jujur, kami juga ikut jujur. Tapi kalau kamu tidak lurus, tidak benar, tidak jujur, bohong, kami juga bohong juga jadinya. Kami menanggung akibatnya. Efeknya kami yang menanggung. Betapa bahaya lisan, sehingga anggota badan kita memperingatkan lisan dan memposisikan lisan setiap pagi sebagai tertuduh. Kadang-kadang anggota tubuh kita protes apa yang dikatakan lisan, cuma lisan tidak peduli. Anggota tubuh kita kadang-kadang tidak setuju apa yang dikatakan lisan. Orang kalau berkata tidak benar, mulutnya tidak lurus, berdirinya tidak benar. Orang kalau caci maki, mencela, dia gelisah. Kalau marah, lisannya ikut merah. Jadi anggota tubuh juga ikut-ikutan. Kadang protes dia. Orang kalau bergunjing, tegaknya tidak tenang, kepalanya liar, matanya kemana-mana, ini protes. Tapi apa daya, lisan tidak peduli. Jadi pelajaran kita sore hari ini mengingatkan itu. Berkali-kali Abi sampaikan kepada kita semua, parialalah lidah. Itu kan pesan Nabi. Jangan asal bunyi, jangan asal sebut, jangan asal ucap, pikir-pikir, timbang-timbang, renung-renungkan apa yang hendak diucap, apa yang hendak disebutkan. Setiap pengajian, setiap kajian Nabi sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan mendengar itu. Karena keselamatan kita terletak kata sahabat apa keselamatan? Teruslah lisanmu, tahan lisanmu, selamat engkau. Tahan lisanmu daripada mengatakan yang tidak benar. Selamat engkau. Gitu. Kalau tidak bisa, diam. Faham tu? Faham tu? Nah, kita ulang lagi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Lihat bukunya.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza asbaha, apabila, idza asbaha, berada di waktu pagi. Apa asbaha? Waktu pagi. Ibnu Adam, anak cucu Adam, yaitu kita manusia. Fa innal a'dha'a, bahkan menyalahkan lisan. Ada juga yang mengatakan menyatakan ketundukannya kepada lisan, digantung pada lisan. Kalau yang dipilihkan terjemahannya sesuai dengan kitab kita sarannya, mengingatkan kepada lisan. Apa kata anggota tubuh kepada lisan? Ittah, engkau wahai lisan, ya, takutlah engkau, waspada, hati-hatilah engkau kepada Allah dalam memelihara, menjaga kami, kata anggota badan. Kenapa begitu? Fa innama nahnu, karena sesungguhnya kami ini, bika, apa itu bika? Tergantung denganmu. Fa in istaqamta, fa maka in jika, maka jika istaqamta, lurus engkau, istaqamna, kami juga lurus. Kata siapa? Kata siapa? Kata anggota badan. Wa in wajazta, dan jika engkau bengkok, tidak benar, maksudnya tidak bengkok, tidak benar, sudah berbelit-belit, berkelit-kelit, berputar-putar kata, mutar-mutar lidah, mencari-cari alasan, ya wajadna, kami juga bengkok. Intinya bahwa tergantung di lisan keselamatan anggota kita ini. Memang benar anggota tubuh kita ini kan merupakan satu kesatuan namanya. Saling bergantung satu sama lain. Apabila satu yang salah, maka berpengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya. Satu sakit, semua anggota tubuh sakit. Contoh, kaki terpeleset, anggota tubuh lainnya respon, karena dia satu. Kening, kalau kaki terpeleset, bagaimana kening? Bagaimana kening? Ngapa kening namanya itu? Benjol. Mengerinyit keningnya. Kata mulut, aduh. Satu yang kena, karena anggota tubuh ini satu kesatuan, saling berkait, satu yang kena semuanya merasa. Sakit gigi, semuanya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tapi yang paling berbahaya adalah lisan. Yang paling berbahaya adalah lisan. Karena di lisan orang bisa masuk penjara. Karena lisan orang bisa teraniaya. Begitu seterusnya. Maka hati-hatilah dengan lisan. Anggota badan kita sendiri pun memperingatkan lisan kita. Dan semuanya menyalahkan lisan, anggota badan itu. Kalau lisan tidak hati-hati. Itulah hadis yang lampau.
Man najah. Apa keselamatan itu? Rasulullah kata beliau, tahan lidahmu, selamat engkau. Katakan yang baik-baik saja, selamat engkau. Ini syarahnya tadi diambil saya fotokopi. Di sini dijelaskan syarah daripada Tirmizi. Intinya sama dengan yang kita jelaskan tadi, bahwa anggota tubuh kita ini karena dia mengikut kepada lisan, dia menyatakan kepatuhannya kepada lisan, sehingga jika lisan jujur, dia jujur juga, jika bohong, ya bohong juga, jika lurus, lurus, jika salah, salah juga. Maka pelajaran kita sore hari ini kembali memperingatkan kita, bagaimanapun juga hendaklah kita selalu berpikir-pikir apa yang hendak diucapkan, apa yang hendak dibicarakannya, karena neraka dan surga kita ada di jauhi bercarut marut, berkata kasar, mencaci maki, mengolok-olok, menjelek-jelekkan, termasuk yang suka menghardik-hardik, termasuk yang membuli-buli, yang menjerit-jerit, tertawa dibikin-bikin, semuanya lisan lidah. Ingatkan lagi, belajarlah mengucapkan kata yang baik-baik, yang benar-benar, hindari yang tidak baik. Di sini kita belajar, di sini kita praktekkan. Yang terbiasa kata-kata kasar, terbiasa mengolok-olok, terbiasa menjelek-jelekkan, mencela, mencaci, dan segala macam, termasuk bergunjing, menuduh, tahanlah. Amsik lisanaka, amsik, tahan lidahmu, atau amsik alaika lisanaka, engkau harus menahan lidahmu. Belajar. Faham tu? Apa maksudnya? Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaraah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.